di sini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari sebelum kita mulai, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat yang kudus dengan bermeditasi di dalam doa. Let us quiet our heart and mind and prepare ourselves to enter His holy presence with meditation and prayer. Mari kita mulai. Ayat untuk mengawali ibadah kita diambil dari kitab Mazmur, pasalnya yang ke-63, ayatnya yang kedua dan 3. The call to worship is taken from the book of Psalm, chapter 63, verse 1 and 2. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mazmur 63 ayat 1 dan 2. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatan dan kemuliaan-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita buka ibadah kita dengan pujian penghormatan Jesus, name above all names. Name above all names. Mari kita puji Dia. God
berdoa. Let's pray. Ya Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Praise your name, O Lord Jesus. Hanya Engkau yang layak dipuji. Only you, Lord, that is worthy to be praised. Terima kasih ya Bapa, Kau telah membawa kami ke rumah-Mu yang kudus ini. Thank you, Father, for taking us to your house. Kami juga berterima kasih atas berkat yang Kau curahkan pada kami sepanjang minggu yang lalu. We also want to thank you for all the blessing that you have poured upon us for this past week. Kami datang untuk memuji dan menyembah-Mu. Dan kami rindu, kami siap untuk mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. We came to praise and worship you, and we long and ready to listen to your word, Lord. Berkati dan urapi pendeta Paul yang akan menyampaikan firman-Mu. Bless and anoint Pastor Paul who will deliver your message. Penuhi dan kuasai hati kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga hati dan pikiran kami hanya tertuju padamu saja ya Tuhan. Fill our heart with the Holy Spirit, so our heart and mind focus only to you, Lord. Bapa, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Father God, we surrender our service into your hand. Kiranya puji dan sembah kami berkenan di hati-Mu. May our praise and worship pleases you, Lord. In Jesus' precious name we pray and give thanks. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Please be seated. Berita pengharapan diambil dari kitab Yesaya, pasalnya yang ke-40, ayatnya yang 30 sampai 31. The words of hope is taken from the book of Isaiah, chapter 40, verse 30 and 31. Yesaya 40 ayatnya yang 30 sampai ke 31. Berbunyi demikian. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka sumpama Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari-lari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita bersyukur pada Tuhan yang selalu memberi kekuatan pada kita yang dan dengan menyanyikan lagu pujian syukur ini. Janji yang manis, sweet promises from the Lord. Mari kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Nantikan cerah langit di atas
Berita pengampunan diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-32 ayatnya yang ke-5. The words of forgiveness is taken from the book of Psalm chapter 32 verse 5. Saya akan membacakannya. Mazmur 32 ayatnya yang ke-5 berbunyi demikian. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita sambut berita pengampunan dengan pujian memilih untuk setia. Choose to be faithful. Yang ku
Kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan dibawakan oleh FIBC Vocal Group dengan judul Pulihkan Hidupku. Please come forward, the FIBC Vocal Group.
Terima kasih FIBC Vocal Group. Only Him, only He that can restore our life. Tibalah waktunya untuk kita mengajukan permohonan doa kita dan mengaku dosa kita. Saya persilakan kita Pak. Sebelum kita berdoa, marilah kita pujikan nama Yesus before we pray. Let us sing the name of Jesus. Selamat pagi Bapa dalam surga. Good morning our Heavenly Father. Terima kasih di pagi hari ini Engkau membawa kami masuk ke dalam rumah-Mu untuk beribadah kepada-Mu. We thank you for bringing us into your house to worship you this morning. Kami naikkan syukur kepada-Mu atas pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Sampai hari ini kami tidak kekurangan apa-apa karena Tuhan sudah sediakan semua kebutuhan kami. We give you thanks, Father, for your providence upon our lives in the days past. To this day, we have lacked nothing because you have supplied all our needs. Kami juga naikkan doa, mengakui bahwa kami semua orang-orang berdosa. Kami sudah tahu kehendak-Mu, tapi tidak selalu melakukannya. We also come before you to confess that we are all sinners. We know what your will was, but we did not always obey you. Ampunilah kami. Basuh kami dengan darah putra-Mu Yesus yang dicurahkan di kayu salib menebus dosa kami. So we pray, O Heavenly Father, please forgive us our sins and wash us clean with the blood of your Son Jesus, shed on the cross to redeem us from sin. Bapa dalam surga, kami juga sekarang berdoa bagi saudara-saudara kami yang tengah sakit. We also now want to pray for our brothers and sisters who are not feeling well.
Kami berdoa banyak yang tengah sakit, yang di rumah seperti Widya, Santi, Elus, biar Tuhan bersama mereka, memberikan tubuh yang sehat kembali kepada mereka. Lord, we pray for Santi, for Widya, for Elus who are homesick. May you be with them, may you restore them to good health again. Kami juga berdoa buat Om Gifong. Mohon Tuhan memperbaharui sel dalam tubuhnya sehingga Om Gifong sehat kembali. We pray, Father, for Om Gifong. May you replenish all his cells with good and healthy cells so Om Gifong will be healthy again. Kami berdoa buat Om Arthur. Biar Tuhan lindungi Om dari kejatuhan, kecelakaan, beri tubuh yang kuat untuk menjalani perawatan minggu demi minggu. We pray for Om Arthur. May you keep him from falling from any accident. And may you give him strength to go through treatment week after week. Kami juga berdoa ya Bapa, buat Susan, buat Dewi, biar Tuhan jamah tubuh mereka, sembuhkan mereka, supaya mereka terus sehat. We pray for Susan and Dewi. May you cleanse their bodies. May you strengthen them so they will be healthy. Kami berdoa buat Pilar, buat Benita, buat Hans, biar Tuhan juga terus sembuhkan dan kuatkan tubuh mereka. We pray for Pilar, for Benita, and for Hans that you will touch them, strengthen their body so they will be healthy. Kami berdoa juga ya Bapak, buat Anyau, buat Herwi, biar Tuhan jamah mereka, terus kuatkan tubuh mereka supaya sehat. We pray for our brother Anyau and our sister Herwi that you will touch them, restore them to good health, Father. Kami juga berdoa buat Stephanie dan Mira, biar Tuhan terus berikan tubuh yang sehat kepada mereka. We pray for Stephanie and Mira that you will keep them healthy. Kami berdoa juga ya Bapa buat Sandra, buat Esther, biar Tuhan juga terus kuatkan tubuh mereka supaya terus sehat. We pray for Esther and Sandra that you will keep them healthy so that they will remain strong. Kami berdoa buat Engkau Fabian, buat Airatna, buat Alwan, biar Tuhan jamah, kuatkan tubuh mereka, sembuhkan dari sakit penyakit mereka. We pray for our brother Fabian, Airatna, Joseph's mom, and also Alwan. May you touch them, strengthen them, and give them good health, Father. Kami juga terus berdoa buat Tante Elvir, buat Caitlin, biar Tuhan jamah kuatkan mereka, supaya mereka tidak menderita sakit lagi. We pray for Tante Elvir, for Caitlin, may you give them strength, may you heal them so that they will not suffer pain anymore. Kami juga berdoa buat Budi, buat Encik Lina di Indonesia, biar Tuhan juga jamah kuatkan mereka, supaya mereka bisa berjalan seperti biasa lagi. We pray for Budi, for our sister Lina in Indonesia. May you also keep them strong and healthy, enable them, Lord, that they can walk again freely. Kami berdoa juga buat Encik Ine, buat Engkau Pardi, buat Andri, buat Om Kongseng, jamah mereka satu persatu, kuatkan mereka, dan terutama lindungi memori mereka, sehingga tetap mengenali mereka dan kami semua. We pray for Om Kongseng, for Encik Ina, Engkau Pardi, and Andri, Lord. May you continue to keep them strong and healthy, especially may you keep their memories intact so they will always recognize who they are and those around them. Kami juga terus berdoa buat bekas tetangga kami, Norma, biar Tuhan bersamanya dimanapun dia berada. We pray for our former neighbor Norma, wherever she is, that you will be with her and keep her strong and healthy.
Kami juga berdoa ya Bapa, buat saudara Rudi yang ditinggal istrinya, biar Tuhan hibur hatinya, biar Tuhan terus juga jaga kedua anaknya yang sekarang dirawat di Indonesia. We pray for Rudy who must be grieving. May you comfort his heart. May you be with his children who are now being raised in Indonesia apart away from him. Dan kami juga berdoa buat Papa dari Cecilia Lukito yang tengah dirawat di Indonesia di rumah sakit. Biar Tuhan jamah sembuhkan dia supaya dia sehat dan bisa pulang ke rumah kembali. We pray for Cecilia Lukito's father who is now hospitalized in Indonesia. May you be with him. May you touch him and heal him so that he can be discharged and be home again. Sekarang kami minta, berbicaralah, kami siap untuk mendengarkan-Mu. And now we pray, Father, please speak to us. We are ready to listen to you. Oh ya, kami juga berdoa supaya Tuhan menghentikan hujan yang turun begitu deras di Indonesia, terutama di Jakarta, supaya tidak lagi terendam oleh banjir. Oh Lord, we pray, may you stop the rain from pouring down, especially in Jakarta, so they will not be flooded anymore. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you our Lord Jesus. Berbicaralah, kami siap untuk mendengarkan-Mu sekarang. Please speak to us. We are ready to listen to you. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of our Lord Jesus we all pray. Amen. Saudara-saudara, marilah kita membuka kitab 1 Samuel pasal 3. Will you please turn your Bible to the book of 1 Samuel chapter 3. Kita akan membaca ayat 4 hingga ayat 18 and we are going to read verse 4 to verse 14. Mari kita bangkit berdiri untuk pembacaan firman Tuhan. Will you please stand for the reading of the scripture? 1 Samuel chapter 3. We'll read from verse 4 to verse 18. Saya membaca ayat 4, saudara menyambut membaca ayat 5, begitu seterusnya. I will read verse 4 and you will respond by reading verse 5 and so forth. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dan ia menjawab, "Ya Bapa." Verse 6, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku?" Tapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Verse 8, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya, ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Verse 10, lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Verse 12, pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli
segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Verse 14, sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli tak akan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Verse 16, tapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel anakku. Jawab Samuel, ya Bapa. Bersama-sama, lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Silakan duduk, you may be seated. Tema khotbah pada hari ini adalah terlalu terpukul dan sedih untuk peduli. The theme of today's message is too depressed to even care. Saudara, biasanya yang muncul dalam benak kita sewaktu membaca ayat-ayat ini adalah bahwa ini cerita atau kisah tentang Tuhan memanggil Samuel masuk ke pelayanan. Secara spesifik, Tuhan memanggilnya menjadi imam. What usually comes to mind whenever we read this passage of scripture is that this is the story of God's calling to Samuel for ministry, specifically for priesthood. Saudara, meskipun memang ada unsur pemanggilan di dalam cerita ini, namun cerita ini bukanlah tentang Tuhan memanggil Samuel untuk melayaninya. Even though there is that component of calling, this story is not about God's calling to Samuel for ministry. Sebagaimana kita akan lihat, panggilan Tuhan kepada Samuel adalah untuk menyampaikan pesan kepada Imam Eli bahwa Tuhan akan melaksanakan penghakiman atasnya dan anak-anaknya, as we shall shortly see. The calling is for Samuel to deliver a message to Eli the priest that God will carry out his judgment to him and his sons. Jadi panggilan di sini bersifat fisik, bukan bersifat rohani. So the call here is physical, not vocational. Mungkin kita bertanya, mengapakah Tuhan tidak berbicara secara langsung kepada Imam Eli? Perhaps we ask, why did God not speak directly to Eli the priest? Samuel adalah seorang anak dan dia bahkan belum melayani sebagai imam atau nabi Allah. Samuel, after all, is just a lad and he's not even serving as either a priest or a prophet of God. Jadi mengapakah Tuhan tidak berbicara secara langsung kepada Imam Eli? So why God does not speak directly to Eli the priest? Jawabannya adalah karena Tuhan sudah berbicara kepadanya, tapi Eli tidak mendengarkan. The answer is because God has spoken to Eli, but Eli does not listen. Di pasal 2, ayat 27 hingga 36, kita baca bahwa Tuhan mengutus seorang nabi kepada Eli untuk memperingatinya tentang penghakiman Tuhan, tetapi Eli tidak mendengarkan. In chapter 2, verses 27 to 36, we read that God sent a prophet to Eli to warn him of God's impending judgment, but Eli did not listen. Itu sebab
akhirnya Tuhan mengutus Samuel. Consequently, God sent Samuel. Maka kita bisa berkata, Tuhan memakai seorang anak kecil untuk menegur seorang tua. Tuhan memakai seorang murid muda menegur seorang guru tua. We can then say that God uses a little boy to rebuke an old man, a young student to rebuke a master teacher. Jadi ini pelajaran pertama yang bisa kita petik. Here's the first lesson we can learn. Tuhan memakai orang yang sepadan dengan kita untuk memperingati kita. Tapi bila kita tidak mendengarkan, Tuhan akan memakai seseorang yang di bawah kita untuk memperingati kita. God uses our equal to warn us. But if we don't listen, God will then use somebody beneath us to warn us. Saudara, idealnya kitalah orang pertama yang mengakui kesalahan kita. Ideally, it is we who will be the first to admit to our wrong. Bukankah kita memiliki Roh Kudus yang menegur kita bila kita berdosa terhadap Tuhan? We after all have the Holy Spirit who will convict us if we sin against God or go against His will. Bila kita tetap tidak mendengarkan, maka Tuhan akan mengutus seseorang di atas kita, misalkan pembimbing kita, untuk memperingati kita, sebagaimana Samuel menegur Raja Saul karena ketidaktaatannya. If we still do not listen, God will then send somebody above us, such as our mentor, to warn us, just like Samuel rebuked King Saul for his disobedience. Nah, bila kita tetap tidak mendengarkan, maka Tuhan akan mengutus seseorang yang setara dengan kita, misalkan rekan kita atau teman kita, untuk memperingati kita. If we still don't listen, God will send somebody our equal, such as a colleague or a friend, to warn us. Nah, sebagaimana kita tahu, Tuhan mengutus Nabi Nathan yang kira-kira adalah pembimbing atau rekan Daud untuk memperingatinya atas dosanya berzina dengan Bathsheba. As we know, God sent Nathan the prophet, who was either David's mentor or David's equal, to warn him of his sin of adultery with Bathsheba. Daud bertobat and David repented. Namun, bila tetap kita tidak mendengarkan, maka Tuhan akan mengutus seseorang di bawah kita untuk memperingati kita. However, if we still do not listen, God will then send somebody beneath us to warn us. Dan inilah yang Tuhan perbuat kepada Imam Eli. Dia mengutus, memakai Samuel, murid Eli, untuk memperingatinya akan penghakiman Tuhan. And this is what God does to Eli the priest. He uses Samuel, Eli's protege, to warn him of the impending judgment. Nah, bila kita tetap tidak mendengarkan, maka Tuhan akan menghadirkan situasi yang memalukan untuk memperingati kita. If we still don't listen, God will then send an embarrassing situation to warn us. Ingat, Tuhan mengutus roh orang yang sudah mati, yaitu Samuel, untuk memperingati Saul akan penghakiman Tuhan. Remember, God sent the spirit of a dead man, Samuel, to warn Saul of God's impending judgment. Dan Tuhan memakai seekor keledai untuk memperingati Nabi Balaam akan kekerasan kepalanya dan ketamakannya.
And God used a donkey to warn Balaam the prophet of his stubbornness and greed. Nah, jadi saudara, jangan tunggu sampai Tuhan memakai situasi yang memalukan untuk menegur kita. So do not wait until God brings into our path an embarrassing situation to warn us about us, something about us. Nah, mari sekarang kita lihat panggilan Tuhan itu sendiri. Now let us delve into the calling of God itself. Alkitab berkata bahwa Tuhan memanggil Samuel dengan suara yang dapat didengar oleh telinga. The Bible tells us that God called Samuel by means of audible voice. Nah, saudara, karena dia mengira ini adalah Eli yang memanggilnya, maka Samuel pergi ke kamar Eli untuk mengecek. Thinking it must be Eli who is calling him, Samuel goes to Eli's room to check in. Jadi Samuel benar-benar mendengar suara Tuhan. So Samuel hears the voice of God. Nah, satu pertanyaan yang mungkin muncul di benak kita adalah, di masa kini, mengapakah Tuhan tidak berkomunikasi dengan kita melalui suara yang dapat didengar oleh telinga? One question that perhaps pops up in our mind is, in the present day, why does God not communicate to us audibly anymore? Nah, saudara, kita mungkin harus menahan diri untuk tidak menyimpulkan bahwa Tuhan tidak berkomunikasi dengan kita melalui suara yang dapat didengar oleh telinga. I think we should refrain from making any conclusion that God no longer communicates to us audibly. Tapi sebab kita tidak tahu, ya, the fact is we do not know. Namun ini yang kita ketahui. But here is what we know. Tuhan jarang berbicara kepada kita dengan suara yang dapat didengar telinga. Rarely does God speak to us audibly. Pada umumnya dia berbicara kepada kita dengan suara yang tidak dapat didengar. Dia berbisik bukan ke telinga kita, tapi ke hati kita. He speaks to us inaudibly in general. Rarely does God speak to us audibly. He whispers not to our ears, but to our hearts. Nah, jika demikian kita mungkin bertanya-tanya, mengapakah Tuhan tidak lagi berbicara kepada kita dengan suara yang dapat didengar telinga seperti pada masa Samuel? If that's the case, we perhaps wonder, why does God not speak to us audibly like in the time of Samuel? Mengapakah Tuhan berubah? Why did God change? Saudara, Tuhan tidak berubah. Dia tetap sama. Yang berubah adalah caranya berkomunikasi. Well, God did not change. He's still the same. What changed is His method of communication. Nah, jadi pertanyaannya adalah, mengapakah Tuhan mengubah caranya berkomunikasi dengan kita? So now the question is, why did God change His method of communication to us? Jawabnya adalah, karena sekarang kita memiliki Roh Kudus dan Firman Kudus, di mana mereka yang hidup di masa Samuel tidak. The answer is because we now have the Holy Spirit and the Holy Word, whereas they who lived in the time of Samuel did not. Saudara, Roh Kudus, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, diberikan untuk tinggal di dalam diri kita setelah Yesus Putra Allah naik ke surga. The Holy Spirit, the third person
in the triune God was given to us to dwell in us after Jesus, the Son of God, ascended to heaven. Roh Kudus berbicara ke hati kita, bukan ke telinga kita, sebab ia berada di dalam diri kita. The Holy Spirit speaks to our hearts, not to our ears, because He is in us. Kita berbicara ke telinga satu sama lain, sebab kita berada di luar dan terpisah dari satu sama lain, bukan berada di dalam satu sama lain. We speak to each other's ears because we are outside and apart from each other. We're not in each other. Tuhan mengubah caranya berkomunikasi bukan karena sekarang ia jauh dari kita. Sebaliknya, karena ia sekarang dekat dengan kita, ia berada di dalam diri kita. God changed his mode of communication not because he is farther from us today. On the contrary, it's because he is closer to us today. He is in us. Sebelum meninggalkan dunia, Yesus Tuhan kita memberitahukan kepada para muridnya. Before leaving the world, Jesus our Lord tells his disciples, Aku akan meminta kepada Bapa, dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong untuk tinggal bersamamu selamanya, Roh kebenaran. I will ask the Father, and he will give you another helper to be with you forever, the Spirit of truth. Dunia tidak dapat menerimanya karena dunia tidak bisa melihatnya atau mengenalnya. The world cannot accept him because it does not see him or know him. Tetapi engkau mengenalnya karena ia tinggal bersamamu dan dia akan berada di dalam dirimu. But you know him because he lives with you and he will be in you. Sambung, sewaktu Roh kebenaran datang, ia akan menuntun engkau ke segala kebenaran. When the Spirit of truth comes, he will guide you into all truth. Dia tidak akan berbicara dari inisiatifnya sendiri, tapi akan menyampaikan kepadamu apa yang didengarnya. He will not speak on his own, but will tell you what he has heard. Dia akan memberitahukan kepadamu tentang hari depan. He will tell you about the future. Jadi saudara, kita lihat di sini, Roh Kudus senantiasa memberi petunjuk kepada kita untuk berjalan dalam kebenaran. So you see, the Holy Spirit constantly gives us direction to walk in the truth. Tapi kita pun juga mempunyai firman kudus. Bukan hanya Roh Kudus. But we also have the Holy Word, not only the Holy Spirit. Pada masa Samuel, hanya ada 5 kitab Musa, belum ada Alkitab secara keseluruhan. During the time of Samuel, there was only the 5 books of Moses, not the whole Bible. Alkitab belum selesai dibukukan karena Tuhan belum selesai dengan karya keselamatannya. The Bible had not been compiled because God had not finished his work of salvation. Nah, setelah Yesus anak Allah menggenapi rencana keselamatan Allah, maka Alkitab, firman yang kudus, barulah dibukukan menjadi satu. After Jesus, the Son of God, completed the plan of God's salvation, the Bible, the Holy Word, was then compiled into one. Nah, kita sekarang mempunyai akses penuh terhadap
firman Allah. We now have the full access to the Word of God. Di dalam firman Allah kita dapat mengetahui kehendak dan rencana Allah. In it, we can know about God's will and God's plan. Di dalam firman Allah, kita juga bisa melihat panduan hidup sebagai orang Kristen. In it, we have the manual of Christian living. Nah, itu sebab Allah tidak lagi berbicara kepada kita dengan suara yang dapat didengar telinga. Dan kalaupun Ia berbicara dengan suara yang dapat didengar telinga, Dia melakukan itu jarang-jarang untuk tujuan tertentu dan untuk situasi khusus. So that is the reason why God no longer speaks to us audibly, and when He does that rarely for specific purposes and special occasions. Saudara, Tuhan mau kita bergantung kepada firman-Nya yang tertulis. Sebab Tuhan tahu betapa mudahnya kita salah mengerti firman Tuhan atau perkataan Tuhan. Dan betapa mudahnya kita pun menyalahgunakan suara Tuhan. God wants us to depend on His written word because God knows how easy it is for us to misunderstand, misinterpret His spoken words, and how easy it is for us to misuse His words. Saya mungkin pernah bercerita kepada saudara, waktu saya masih di kuliah, masih dalam gereja kita ini, di tahun 70-an, kami mengadakan sebuah persekutuan, dan dalam persekutuan itu ada seseorang yang setelah selesai persekutuan menghampiri seorang teman kami, seorang gadis, untuk menyampaikan firman Tuhan. I think I shared with you this story a long time ago in the 70s here in our church when we have a fellowship somewhere. There was somebody, a friend of ours, who after we finished the fellowship approached another sister of ours in the fellowship to deliver the word of God to her. Dia berkata dalam doa, tadi Tuhan berkata kepada saya, engkau harus menjadi istri saya. He said to her, during prayer, God spoke to me, and I heard Him say, you have to be my wife. Saudara, saya pribadi akan bingung kalau orang berkata begitu kepada saya, sebab saya juga tidak bisa berkata, Tuhan tidak berkata begitu kepadanya, ya kan? If I were in her shoe, I would be actually confused, not knowing what to do, because who am I to say that God did not say that to him? Tapi Tuhan memberi hikmat kepada teman kami ini, but God gave wisdom to this friend of ours. Dia berkata begini, saya akan menunggu Tuhan mengatakan yang sama kepada saya. She said, I will wait for the Lord to tell me the same thing, that I am to marry you. Jadi dia nggak berkata, kamu mengada-ada, tapi dia berkata, ya saya akan juga tunggu Tuhan. Sebab Tuhan yang berkuasa, yang bisa menyampaikan itu kepada orang ini, berkuasa pula menyampaikan yang sama kepada dirinya, ya kan? Because it was just logical if God had the power to tell him that God wanted her to marry him, well, God would have the same power to do the same to her. To tell her that this man is to be her husband. Nah, sudah tentu saudara-saudara, mereka tidak menikah. Of course, we know that they did not get married. Dan saya memuji teman saya ini, yang pria ini ya, sebab pada akhirnya saudara, dia datang kembali kepada teman wanita kami ini dan berkata, maaf, itu bukannya suara Tuhan, tapi suara kedagingan saya. Sebab saya suka sama kamu.
But I really admire this friend of ours because later on he actually came back and said this to this friend of ours. I'm sorry. It was not the voice of God. It was the voice of my flesh because I like you so much. Jadi saudara bisa mengerti kenapa Tuhan tidak gampang-gampang berkata-kata kepada kita dengan suara yang bisa didengar telinga. Now we understand why God does not do that frequently anymore. Ya, God wants us to depend on the written word. Ya, sebab kita memang bisa salah dengar, bisa juga menyalahgunakan suara itu. Because we can mishear him, misunderstand him, and we can also misuse his voice. Saudara, tapi ini yang kita juga mau ketahui ya. Saudara, tentang panggilan Tuhan, dan ini juga pelajaran yang kedua, kita harus mencurahkan energi kita pada hidup dengan Tuhan, bukan pada penampakan atau manifestasi Tuhan. So, here's the second thing that we should know about the call of God, which leads us to our second lesson. Spend our energy on living with God, not on manifestation of God. Samuel tidak mengejar-ngejar suara Tuhan. Bahkan dia tengah tertidur sewaktu Tuhan memanggilnya. Samuel is not chasing after the voice of God. In fact, he is sound asleep when God calls him. Jika Tuhan ingin menyatakan dirinya kepada kita, dia akan dapat melakukannya. You see, if God wants to reveal himself to us, he will. Dia akan memastikan kita tahu apa yang dia inginkan kita tahu. He'll make sure that we know what he wants us to know. Dia tidak akan membiarkan kita meraba-raba dalam kegelapan. He will not let us grope in the dark. Jadi, lakukan bagian kita, yaitu menaatinya. So just do our part, which is to obey him. Nah saudara, waspadailah bahaya mengejar-ngejar manifestasi Tuhan atau penampakan Tuhan. There are dangers of chasing after supernatural manifestations of God. Ada beberapa, there are several. Pertama, kita yang mengejar-ngejar manifestasi Allah yang supernatural cenderung mengembangkan iman dan pengetahuan tentang Tuhan yang dangkal. We who chase after supernatural manifestations of God tend to develop shallow faith and superficial knowledge of God. Kita bergantung pada hiruk-pikuk rohani atau supernatural ini untuk membuat kita hidup secara rohani. Seakan-akan tanpa suara-suara hiruk-pikuk ini, kita akan mati suri secara rohani. So we rely on these supernatural hypes to keep us alive spiritually. Without them, as if we are going to spiritually as good as that. Bahaya yang berikut, yaitu kita mengaitkan penampakan atau manifestasi Tuhan dengan perkenanan Tuhan terhadap kita. Another danger is that we associate the manifestation of God as God's favor on us. Jadi kita melihat, menyimpulkan tidak adanya manifestasi Allah dalam hidup kita sebagai kekeringan rohani, kita tengah berdosa, atau kita tidak berjalan akrab dengan Tuhan. You see, we view the absence of the manifestation of God in our lives as a spiritual dryness or
sinful condition or simply being out of sync with God. Jadi kalau kita tidak melihat apa-apa, berarti ada yang tidak benar tentang diri kita. We conclude if we don't see anything, no manifestation of God, that means there is something wrong with us. It is not so. Bahaya yang berikut, yaitu kita yang terikat pada hiruk-pikuk rohani atau supernatural ini mudah jenuh dengan pengajaran yang mendalam, bahkan kurang berminat. Another danger is that we who are caught up in the so-called supernatural hypes are easily bored with solid teaching. In fact, we show little interest in it. Jadi kita pergi dari satu kebaktian ke kebaktian yang lain, dari satu pengkhotbah ke pengkhotbah yang lain, dari satu manifestasi yang spektakular ke manifestasi spektakular yang lain. So we go from one service to another, from one preacher to another, from one spectacular manifestation to another spectacular manifestation. Kita menjadi seperti penonton yang mengejar-ngejar pertunjukan yang terbaik. We become spectators chasing the best show. Itu sebab saya sangat tersentuh dan menyukai perkataan dari Putri Siagian yang bernyanyi minggu lalu ya di gereja kita. That's why I like what Putri Siagian said last week when she sang in our church. Bahwa pujiannya bukanlah sebuah pertunjukan. Ini adalah sebuah pelayanan. He said her singing is not a show. It's a ministry. Betapa mudahnya saudara kita menjadikan ibadah ini sebagai sebuah pertunjukan. How easy it is for us to change worship into a show, performance. Tidak. Ya. Nah, tapi ada lagi nih bahaya yang lebih bahaya atau lebih besar. But here's the biggest danger. Tidak sadar kita ini masuk ke dalam perangkap iblis dan kehilangan perspektif akan apa yang sungguh penting. The biggest danger is this, inadvertently we fall into the devil's trap and lose sight of what's truly important. Kita sibuk dengan hal-hal yang tak perlu dan mengabaikan untuk bertumbuh serta memperdalam kehidupan rohani kita. We get busy with unimportant matters and neglect to grow and deepen our spiritual life. Akhirnya kita menjadi bayi-bayi rohani sebagaimana dikehendaki oleh iblis. We end up becoming spiritual babes, just like the devil wishes. Jadi jangan terkecoh. Fokuslah pada berjalan dengan Tuhan. Biar Tuhan yang memutuskan kapan dan bagaimana Dia menampakkan dirinya kepada kita. So do not get sidetracked. Focus on walking with God. Let Him decide when and how He manifests Himself to us. Mari kita lanjutkan, let's continue. Setelah Samuel datang kepada Eli 3 kali, barulah Eli disadarkan bahwa Tuhanlah yang tengah memanggil Samuel. After coming to Eli 3 times, it suddenly dawns on Eli that it is God who is calling Samuel. Ia kemudian memberitahu Samuel untuk menjawab suara Tuhan dengan berkata, berbicaralah ya Tuhan, karena hamba-Mu mendengarkan. He then tells Samuel to respond to the voice by saying, speak Lord, for your servant is listening. Saudara, ini yang menarik.
Eli tidak pergi ke kamar Samuel menemaninya sewaktu Tuhan berbicara kepada Samuel. What's interesting here is that Eli does not go to Samuel's room to keep him company while God speaks to Samuel. Menarik sekaligus menyedihkan. It is interesting and sad at the same time. Menunjukkan bahwa Eli tahu Tuhan hanya mau berbicara kepada Samuel, bukan kepadanya. It shows Eli knows that God only wants to speak to Samuel, not to him. Bagaimana kok dia tahu? How does he know that? Karena Tuhan sudah tidak berbicara kepadanya. Because God has not spoken to him for a long time. Eli tahu dia telah tidak hidup dengan Tuhan dan bahwa Tuhan tidak berkenan kepadanya. He knows that he has not been living with God and that God is displeased with him. Dengan kata lain, dia tahu dia tidak diinginkan di dalam kamar Samuel sewaktu Tuhan berbicara kepada Samuel. In other words, Eli knows that he's not wanted in Samuel's room when God speaks to Samuel. Kita tidak mau berada dalam posisi itu, iya kan? We don't want to be in that position, do we? Kita tidak mau dikeluarkan dari kamar Tuhan, iya kan? We don't want to be excluded from the room, God's room. Saudara, kadang kita beranggapan karena Tuhan baik, maka Dia akan selalu menerima kita. Dia tidak akan berbuat apapun yang membuat kita ini merasa tidak nyaman. At times we are under this impression that because God is good, God will always tolerate us. He will never do something to us that makes us feel uncomfortable. Keliru. That's wrong. Saudara-saudara, ada waktu Tuhan memanggil kita bersamanya di dalam kamarnya. Tapi ada waktu Tuhan akan berkata, saya tidak mau kamu ada dalam kamar saya. There are times God invites us to be in the room with Him. He wants to talk to us intimately. He wants to spend time with us. But there are also times in which God says, I don't want you to be in my room. Jangan sampai Tuhan akhirnya berkata begitu kepada kita. Saya tidak mau engkau ada dalam kamar saya. We don't want to be excluded from the room where God is doing. So don't make God do that to us. Saudara, Tuhan sabar, begitu sabarnya sehingga bahkan setelah dia menjatuhkan hukuman kepada Eli, dia tidak langsung melaksanakannya. God is patient. So patient that even after he passes his judgment to Eli, he does not immediately carry it out. Ada jeda waktu antara pemberitahuan hukuman Tuhan dan pertempuran melawan bangsa Filistin, di mana anak-anak Eli mati terbunuh dan tabut Allah direbut oleh bangsa Filistin. There is a time lapse between this incident of God's warning and the battle against the Philistines, where Eli's sons are killed and the ark of God is seized by the Philistines. Tuhan menunggu Eli bertobat. Dia memberikan waktu kepadanya untuk menangani anak-anaknya.
God still waits for Eli to repent. He still gives him time to do something about his sons. Tapi sayang, Eli tidak melakukan itu. But too bad, Eli does not do that. Keesokan harinya, sewaktu dia tahu dari Samuel apa yang akan Tuhan perbuat untuk menghukumnya dan anak-anaknya, dia berkata demikian. Dia adalah Tuhan, biarlah dia berbuat apa yang dipandangnya baik. The next day when he finds out from Samuel what God has purposed to do to punish him and his sons, he says this, He is Lord. Let him do what is good in his eyes. Singkat kata, dia terlalu terpukul dan sedih untuk peduli. Simply put, he is too depressed to even care anymore. Saudara, tidak banyak hal yang dapat memukul kita, bahkan menghancurkan kita, selain daripada masalah dalam keluarga kita sendiri, ya kan? Few things can hold us back or even destroy us more than problems within our own family. Sebagaimana dapat kita lihat, hidup Eli berakhir secara tragis. As we shall see, Eli's life ended tragically. Tuhan tentu tahu Eli tidak berdaya menghentikan anak-anaknya hidup seturut dengan kehendak mereka karena mereka sudah dewasa. Of course, God is certainly aware of the fact that, yes, Eli had no power to stop his sons from living the way they wanted. They are, after all, already grown. Tapi Eli seharusnya dapat menghentikan mereka menodai rumah Tuhan dan mencemari panggilan mereka sebagai imam Tuhan dengan cara mencopot mereka dari tugas imamat. But Eli could have stopped them from desecrating the house of God and defiling their calling as priest of God by taking them off their priestly duties. Itu tidak dilakukannya. That he failed to do. Namun ada satu lagi yang dia tidak lakukan, but there's something else that he failed to do. Dia tidak memanfaatkan kesempatan yang Tuhan beri kepadanya 2 kali. He failed to take advantage of the opportunities God gave him twice. Eli tidak bertindak sewaktu Tuhan mengutus nabinya dan kemudian Samuel untuk memperingatinya. Eli did not act on it when God sent his prophet and later Samuel to warn him. Kita tidak tahu apa yang dipikirkannya. We don't know what went through his mind. Mungkin dia tidak mencopot anak-anaknya dari tugas imamat karena dia berharap anak-anaknya akan bertobat. Perhaps he did not remove his sons from the priesthood because he kept hoping that they would repent. Mungkin dia terlalu malu untuk mengakui kegagalan anak-anaknya karena itu akan mencerminkan kegagalannya sendiri. Perhaps he is too embarrassed to publicly admit to his son's failures because it would reflect his own failure.
Mungkin ia terlalu mengasihi anak-anaknya. Perhaps he loved them too much. Apapun itu, pada akhirnya Eli menjadi begitu terpukul dan sedih sehingga sewaktu Tuhan memperingatinya melalui Samuel, jawabannya lebih seperti apapun. Whatever it was. In the end, he was so depressed that when God warned him through Samuel, his answer was more like, whatever. Ini bukanlah sebuah penyataan, Tuhan, aku berserah kepadamu, aku percaya kepadamu. Bukan. Ini lebih merupakan sebuah penyataan, Tuhan, aku tidak peduli lagi. Saya udah capek, Tuhan. It's not a statement of, God, I surrender to you. I trust you, so whatever. No. It's rather, God, I don't care anymore. I'm tired. Whatever. Whatever you want to do. I just don't care. Mungkin kita pernah mengalami hal seperti itu. Atau mungkin kita sekarang tengah berada di dalam situasi itu. Perhaps we have been there before. Perhaps we are still there today. Masalah menjadi begitu besar dan kompleks. Kita tidak tahu lagi dari mana memulai untuk menyelesaikan masalah kita. The problem got so big and complicated that we don't even know where to begin to solve it. Dan yang menjadikan semua ini sulit adalah karena ini masalah keluarga. And what makes it so difficult to deal with is because it is a family problem. Mungkin berhubungan dengan orang tua kita, dengan pasangan kita, atau dengan anak-anak kita. Be it with parents, spouses, or children. Tuhan tahu kita tidak bisa mengubah orang. Jadi Tuhan tidak mengharapkan kita mengubah orang. God knows that we cannot change them. So He does not expect us to do that. Yang Tuhan harapkan adalah kita mengerjakan bagian kita. Itu saja. What God expects of us is simply to do our part. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah mengerjakan bagian kita? So the question is, have we? Have we? Mari kita akhiri, kita berdoa bersama. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan.
setia. Tetap percaya, tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya, Tuhan setia. Lord, we don't want to be in the position of Eli, that we get so depressed that we just don't care anymore. Tuhan, kami tidak mau nantinya berada di posisi Eli, di mana kami tidak lagi peduli, karena kami sudah begitu terpukul dan sedih. Tolong angkat kami keluar. So we pray, Father, please pull us out. Please pull us out. Biar kekuatanmu turun, pertolonganmu Engkau berikan. May your strength fall upon us, and may your help come. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we all pray. Amin. Makasih. Makasih Pak Paul untuk firman Tuhannya. May we all be sensitive of His voice and use the second chances that God gave us. Mari kita sambut firman Tuhan dengan pujian kekuatan dan penghiburan. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri.
kita. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, dan menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan jemaat duduk. Kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan dibawakan oleh Ibu Chen Chen Jo dan Melanie Si dengan judul Sekalipun Aku Dalam Lembah Kelam. Silakan. Saya mau berbagi while we are waiting for the pianist. Kalau saudara do nothing, instead of doing nothing at home, just come every Wednesday for the Bible study. Karena sejak saya off dari pekerjaan saya di office, at the first just killing the time, but saya mendapatkan manfaatnya, sehat rohani, dengar firman Tuhan, sehat mentalnya, karena kita nyanyi muji Tuhan selama 1 jam, kita bersosialisasi, last but not least, ada makanan juga. Welcome, God bless you all. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Haleluya. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya
kami dapat menempatkan Engkau di atas segala sesuatunya. Seperti Engkau berfirman kepada Salomo, jikalau dia menempatkan Engkau, maka Engkau akan menyertai sepanjang kehidupannya. Tidak akan melepaskan segala hak kesungguhan sebagai Raja. Segala puji syukur bagiku, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Ibu Shen dan Ibu Melani. Ini dua soprano kita. Kalau kita lagi latihan paduan suara, kaca-kacanya sampai bergetar biasanya ya. Tapi kalau hari ini hati kita yang bergetar. Terima kasih pujian yang indah. Tiba waktunya kita membawa persembahan syukur kita. Saya undang para petugas untuk maju ke depan. Marilah kita memberi dengan penuh sukacita dan ketulusan hati. Saya ingin meminta kesediaan Ibu Melani untuk berdoa. Sambil kantong persembahan dijalankan, praise team akan
Thank you, praise team. Kita akan akhiri ibadah kita dengan pujian This World Is Not My Home. Kiranya di tengah situasi dunia yang tidak baik-baik saja, pujian ini mengingatkan kita akan kehidupan yang abadi dan indah yang telah disediakan oleh Bapa di surga. Bagi kita yang percaya padanya, mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan dengan penuh sukacita. This world is not my home. I'm just a treasures are laid up somewhere beyond the blue. The angels beckon me from heaven's open door, and I can feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. Heaven not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can feel at home in this world anymore. All expecting me, and that's one thing I know. My Savior pardoned me, and now I onward go. I know You'll take me through, though I am weak and poor, and I can feel at home in this world anymore. Oh Lord, You know I have no friend like You. Heaven not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can feel at home in this world anymore. Mari kita menerima berkat Tuhan. Let us now receive the benediction. Biarlah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, may the grace of our Lord Jesus Christ, biarlah kasih tak berkesudahan dari Allah Bapa, may the unceasing love of God the Father, dan biarlah persekutuan serta penghiburan dari Roh-Nya yang kudus beserta dengan kita sekalian, and may the fellowship and the comfort of His Holy Spirit be with us all dari sekarang sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus di sorga nanti, from now on, until we see Him face to face in heavens above. Amen. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Silakan duduk. Saya akan membacakan beberapa pengumuman. Yang pertama, perjamuan kudus akan diadakan minggu depan. Harap jemaat mendoakan dan mempersiapkan hati dan pikiran untuk ini. Dan yang kedua, hari ini adalah latihan paduan suara.
Tiga, terima kasih bagi mereka yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan memberkati. Dan selamat datang mungkin bagi saudara yang baru pertama kali datang beribadah di gereja kami. Is there any first timer? Tidak ada, semua wajah-wajah lama, wajah yang setia. Kita ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun hari ini kepada Weni Primanto. Ini belahan jiwanya Sigit. Di mana tuh Weni? Di luar ya, ngabur. Yang kedua, Bapak Hans Ulrich Sommer, tanggal 27 Januari. Happy birthday, Pak Uli. Kehadiran dan juga pelayanan minggu depan dapat dibaca di screen. Mari kita akhiri ibadah kita dengan kita berdoa untuk persekutuan kita. Bapak, terima kasih atas pernyataan-Mu sepanjang ibadah tadi. Father God, we thank you for your presence. Thank you for your word. Terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan. Kiranya kita dapat selalu peka akan suara dan kehendak-Mu ya Tuhan. May we all be sensitive of your voice and your will, Lord. Bapak, berkati persekutuan kami sebentar nanti, berkati makan siang kami, kiranya memberi kekuatan bagi tubuh kami dan juga memperteguh iman kami, karena Engkau selalu menyediakan apa yang kami perlukan. Bless our fellowship and also bless our lunch. May it strengthen our body and especially our faith, because you always provide all the things that we need. Bapak, kami serahkan sisa hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau mau memakai kami terus sebagai alat-Mu ya Tuhan. Father, we surrender our life into your hand. May you use us as your instrument. In Jesus' precious name we pray and give thanks. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah selesai, selamat hari Minggu.